di Nova Nindi Channel. Oke, di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kalian membahas materi tentang aplikasi turunan, tentang fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang satu paket tentang nilai stasioner dan titik stasioner. Kalau kalian di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang nilai stasioner, berarti kalian sudah paham syarat apa saja dibutuhkan untuk mencari nilai stasioner. Oke, kita review dan kita lihat contoh-contoh yang kita tulis, akan kita bahas sama-sama. Oke, untuk menentukan nilai dan titik stasioner, syarat yang harus kalian ingat sampai hari ini dan seterusnya adalah bahwa syarat untuk menentukan nilai stasioner yaitu f aksen x harus sama dengan 0. F aksen x adalah turunan dari fungsi fx, harus sama dengan 0. Oke, kita ambil satu contoh. Tentukan nilai dan titik stasioner dari fungsi berikut. Fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 15x ditambah 4. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah ya, kalian harus menurunkan fungsi fx-nya terlebih dahulu. Berarti f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 12x dikurang 15. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan pemfaktoran. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Kita lihat terlebih dahulu, f aksen x yang di sini adalah ini kelipatan dari 3. Jadi kita bisa sederhanakan fungsinya, kita bagi dengan 3. Kita bagi semuanya dengan 3. Tujuannya apa? Untuk mempermudah ketika kita memfaktorkannya ya. Oke, semuanya kita bagi 3, berarti f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat dibagi 3 adalah x kuadrat, 12x dibagi 3 adalah 4x, min 15 dibagi 3 adalah min 5. Kalau sudah kita sederhanakan bentuknya seperti ini, baru langkah berikutnya kita akan faktorkan. Kita akan faktorkan x kuadrat itu dapat x dengan x. Nah, dua angka yang ketika dikalikan ketemunya adalah minus 5 dan ketika kalian jumlahkan ketemunya 4 adalah ya 5 dengan 1. 5 dengan 1. Biar menjadi plus 4 adalah harus positif 5 dan ini min 1. Jadi 5 dikali min 1 adalah minus 5. 5 dikurang 1 adalah 4. Kita dapat nih 2x-nya, berarti x plus 5 sama dengan 0 dan x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 5-nya kita pindahkan ruas jadi minus 5, kemudian x min 1. Min 1-nya kita pindahkan ruas berarti jadi 1. Nah, kita sudah dapat dua nilai x-nya. Inilah yang disebut dengan nilai stasionernya. Nah, sekarang kalau kalian sudah dapatkan nilai x-nya, langkah berikutnya bagaimana cara kalian menentukan titik stasionernya? Kalau yang namanya titik, yang seperti yang kalian tahu di titik koordinat ada fungsi. Ketika ada fungsi, kalian harus menentukan titik koordinatnya. Nah, koordinat sendiri itu terdiri dari sumbu x dan sumbu y. Nah, kalau kalian sudah dapat x-nya, berarti langkah berikutnya adalah kalian kalian harus mencari nilai y-nya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai y-nya? Kita harus substitusikan nilai x yang kalian sudah dapat tadi di sini ke dalam fungsi awalnya. Jadi kita dapat x min 5 dengan x sama dengan 1. Kita tulis di sini ya. X yang pertama adalah minus 5 dan x yang kedua kita dapat adalah 1. Nah, kita akan substitusi 2x di sini ke dalam fungsi awal. Nih, fungsi awalnya adalah x pangkat 3 dan seterusnya itu ya. Jadi kita substitusi dulu x yang min 5 ke dalam soal tersebut. Berarti f min 5. Kenapa kita tulis f min 5? Karena min 5 sebagai pengganti dari nilai x di dalam soal tersebut. Berarti sama dengan x pangkat 3, berarti minus 5 pangkat 3 ditambah 6 min 5 pangkat 2, kemudian 15 dikali min 5 ditambah dengan 4. Kalau sudah kita selesaikan min 5 pangkat 3, kalau kalian menemukan satu angka negatif yang dipangkatkan sebanyak ganjil, maka dia akan menghasilkan negatif juga. Tapi ketika angka negatif kalian pangkatkan sebanyak genap, maka dia akan menjadi positif. 5 dikali 5 sebanyak 3 kali, berarti 5 kali 5 25, 25 kali 5 adalah 125. Dan di sini adalah negatif, maka hasilnya adalah min 125. Min 5 pangkat 2 berarti min 5 dikali min 5, berarti hasilnya 25. 25 dikali 6 adalah 150. Min 5 dikali min 15 hasilnya 75 ditambah dengan 4. Min 125, 150, ya 25. 25 tambah 75 adalah 100, 100 tambah 4 hasilnya adalah 104.
kita dapat 104. Nah, sekarang kita substitusi X yang kedua. X yang kedua adalah 1, berarti F1 sama dengan kita substitusikan kemana? Ya, masih tetap sama ke dalam soal awalnya. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 6 dikali 1 pangkat 2 dikurang 15 dikali 1 ditambah dengan 4. 1 pangkat 3, 1 dikali 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. Ditambah 1 pangkat 2 adalah 1, 1 dikali 6 adalah 6, min 15 kali 1 min 15 ditambah dengan 4. 1 tambah 6 adalah 7, 7 dikurang 15 adalah minus 8, minus 8 ditambah 4 adalah minus 4. Nah, kita sudah dapat nih F min 5 nya 104 dan F1 nya adalah min 4. Nah, jadi titik stasionernya yang mana? Jadi kita dapat titik stasionernya adalah titik stasioner dari fungsi tersebut adalah, ingat 104 itu ketika kalian substitusi berapa? Min 5, berarti X nya adalah min 5, kemudian Y nya adalah 104. Ini titik stasioner yang pertama, dan titik stasioner yang kedua adalah ketika kalian substitusi 1 maka menghasilkan min 4 gitu ya. Jadi untuk menentukan nilai stasioner itu berawal dari nilai stasioner. Nah, nilai stasioner syaratnya adalah F aksen X nya harus sama dengan 0. Setelah kalian mendapatkan nilai X nya, kalian tinggal substitusi ke soal awalnya atau soal yang belum kalian turunkan. Sudah ketemu itu sebagai Y nya, maka kalian tinggal susun titiknya X nya dengan Y. X nya min 5, kemudian Y nya 104, dan X yang 1, Y nya adalah minus 4. Oke, Ibu harap jelas. Untuk latihan kalian bisa lihat di buku paket kalian. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.